Perselingkuhan dalam sebuah hubungan. Ketika pasangannya selingkuh, apa yang harus dilakukan? Apakah memberikan dia kesempatan? Apakah dibilangin dulu, diberikan kesempatan? Atau tidak perlu diberi kesempatan sama sekali karena ini sudah melampaui batas? Atau tetap diterima? Beberapa pasangan, beberapa orang mengambil tindakan yang berbeda-beda terhadap perselingkuhan yang terjadi dalam hubungannya. Ada yang memberikan kesempatan dulu sekali, ketika ketahuan sekali dia memberikan kesempatan dulu, kemudian mencoba untuk menasihati pasangannya, tolong jangan diulangi lagi, ini kesempatan terakhir, misalnya seperti itu. Kalau terjadi lagi kita benar-benar selesai, gak bisa. Ada yang seperti itu. Atau ada yang sekali menemukan perselingkuhan, dia langsung cut, langsung selesai, gak bisa, ini sudah melampaui batas. Atau ada juga yang sudah diselingkuhi berkali-kali namun tetap diberikan kesempatan dengan alasan pasti orang ini akan berubah suatu saat kok, aku pasti bisa merubahnya kok. Ada yang seperti itu. Atau ada juga yang malah mengizinkan pasangannya selingkuh, kamu selingkuh gak apa-apa, yang penting sama aku, yang penting jangan tinggalin aku. Ada yang seperti itu. Dan semoga kamu bukan termasuk di antaranya, karena kita harapannya memiliki pasangan yang baik. Dan semoga kamu memiliki pasangan yang baik dan seseorang yang bersama kamu saat ini merupakan orang yang setia, orang yang bisa menjaga komitmen, orang yang bisa menjaga hati kamu dan juga perasaan kamu dengan menjaga hatinya. Karena perselingkuhan itu bukan karena terjadi satu pihak aja, laki-laki aja misalnya, tapi juga kedua belah pihak. Ketika laki-laki mendekati perempuannya stop, tidak mau membuka sama sekali, itu tidak akan terjadi perselingkuhan. Namun perselingkuhan itu terjadi karena keduanya saling membuka diri. Dalam hal ini, ketika laki-laki mendekati atau sebaliknya, perempuannya awalnya mungkin nggak mau ya, tapi karena terus didekatin aja dengan kata-kata yang kamu bisa bayangin itu sendiri, kemudian luluh dan akhirnya jatuh hati ke pasangan orang lain maksudnya. Atau sebaliknya, perempuan ke laki-laki juga seperti itu. Jadi perselingkuhan itu kamu tidak bisa menyalahkan satu pihak, laki-laki atau perempuannya aja, tapi ini terjadi karena kedua belah pihak saling setuju. Kalau tidak setuju, tidak akan terjadi yang namanya perselingkuhan. Dan dalam hal ini kamu perlu meningkatkan rasa cinta terhadap diri kamu sendiri. Kenapa? Apa hubungannya? Karena ketika kamu merasa diri kamu berharga, kemudian mencintai diri kamu, cukup mencintai diri kamu, kamu hanya ingin mengizinkan, kamu hanya akan mengizinkan orang-orang baik aja yang masuk dalam circle kamu. Meskipun pada saat itu kamu pasti sakit ya, mencoba untuk memutuskan untuk berhenti berhubungan dengan orang yang sempat kamu cintai. Namun kalau sudah dikecewakan seperti itu, dalam hal ini perselingkuhan yang bisa mengakibatkan gangguan pada kesehatan perasaan kamu, dan juga bisa berimbas ke fisik. Ketika diselingkuhi jadi gak doyan makan, jadi sedih terus dan sebagainya, atau overeating, over makan, itu kan juga diri kita sendiri yang rugi ya. Akhirnya malah jadi gak karuan. Akhirnya kamu memutuskan untuk menghindarkan toksik ini keluar dari circle kamu karena kamu mencintai diri kamu sendiri, karena kamu merasa diri kamu berharga. Atau aku ambil contoh, kamu punya binatang peliharaan yang gampang untuk dijadikan bayangan, dan di sini kamu sayang banget sama binatang peliharaan kamu itu, maka kamu hanya ingin memberikan yang high quality, the best quality for binatang peliharaan kamu tadi kan, yang kamu sayangi tadi. Kamu hanya ingin memberikan yang terbaik dengan kualitas terbaik kepada sesuatu yang kamu sayangi. Ketika ada dua pilihan misalnya, apakah kamu ingin memberi air minum yang bersih, jernih, berkualitas tinggi, atau air comberan nih misalnya? Pasti kamu mau ngasihnya yang air bersih kan, bukan air comberan, karena kamu sayang sama dia, kamu gak ingin meracuni dia. Begitu juga dengan diri kamu sendiri. Ketika perselingkuhan ini terjadi, mohon untuk pikirkan kembali. Ini bisa mengganggu perasaan kamu ketika kamu membiarkan terus-menerus. Ibaratnya kamu disakiti secara mental, secara emosional. Ketika rasa sakit emosional itu rasanya lebih sakit daripada sakit fisik, dan bisa berakibat ke sakit kepala, bisa berakibat dan mengganggu aktivitas lain. Jadi kamu gak fokus kerja, jadi gak fokus dalam hal lain misalnya yang kamu hadapi saat ini, gak nafsu makan, susah tidur. Wow, itu rentetannya sangat panjang sekali. Nah, untuk kesehatan diri kamu, kesehatan lahir dan batin, mohon untuk segera diputuskan apakah kamu akan lanjut atau tidak. Namun dipertanyakan dulu kepada diri sendiri, apakah benar kamu pengen hidup bersama dengan orang yang sudah menyakiti kamu dengan cara seperti ini. Apakah kamu benar-benar ingin hidup dengan orang yang sudah menyalahgunakan kepercayaan yang kamu berikan? Coba ditanyakan kepada diri kamu sendiri, jawabannya iya atau tidak. Tapi kalau menurut kamu diri kamu berharga,
pasti jawabanmu adalah tidak. Kamu tidak ingin mengizinkan orang ini untuk bersama kamu karena bisa memberikan racun dan juga bisa merusak diri kamu secara lahir dan juga batin. Dan karena kamu berharga, segera putuskan ya. Untuk aku sendiri, perselingkuhan itu merupakan sebuah hal yang tidak bisa ditoleransi. Karena kenapa? Karena pengalaman dari sebelumnya, pengalaman pribadi, perselingkuhan ini terjadi tidak cuma satu kali. Pertama kali ketika ketahuan, masih minta maaf, kemudian tidak akan mengulangi lagi, kemudian karena diberi kesempatan, kemudian beberapa tahun kemudian terjadi lagi dengan orang yang berbeda, rasa sakitnya itu terasa kembali, kemudian terjadi lagi, minta maaf lagi, selingkuh lagi, gitu terus saja. Kita tidak bisa memastikan orang itu benar-benar berubah atau tidak, karena yang menentukan orang mendapatkan hidayah atau tidak itu kan Allah ya. Kita di sini hanya bisa mendoakan semoga mendapatkan hidayah dan berubah menjadi orang yang lebih baik, namun mohon maaf tidak lagi bersama diri kita. Karena kita tidak bisa menjamin apakah itu akan diulangi lagi atau tidak. Karena circle-nya biasanya seperti itu terus. Dan jarak antara perselingkuhan satu dan yang lainnya itu lama loh. Nggak sebentar. Jadi nggak kayak sekarang dia janji untuk tidak mengulangi lagi, kemudian 1 bulan kemudian dia benar-benar nggak ngulangi lagi. Itu baru 1 bulan, belum bertahun-tahun. Karena dari pengalaman pribadi itu ada yang 6 tahun. 6 tahun berlalu dan diulangi lagi. Bukan aku sih, tapi keluarga. Tapi itu cukup jadi pembelajaran untuk diri biar lebih selektif ketika memilih seseorang. Dan jangan sampai ini terjadi karena bisa mengganggu kita secara lahir dan batin. Aku aja yang nggak mengalami langsung, ikut merasakan sakitnya, apalagi orang yang mengalami langsung. Dan ketika kamu mengalaminya atau pernah mengalaminya, mohon pelan-pelan untuk memaafkan diri kamu, perlahan untuk move on. Move on itu bukan berarti kamu melupakan semuanya, tetapi move on adalah terus berjalan dengan memaafkan luka yang sempat kamu rasakan. Memang masih ingat, tapi tidak sesakit dulu lagi. Kamu lebih bisa menerima kenyataan bahwa kamu sekarang tetap bisa hidup tanpa dia. Bahkan dalam hal ini Allah sudah menyampaikan, karena kamu baik, kamu berhak untuk mendapatkan yang baik juga. Seperti di surat An-Nur ayat 26, aku bacain ya. Yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Jadi seperti di surat An-Nur, laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang tidak baik untuk wanita yang keji tadi disebutkan. Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan seperti itu. Maka dari itu, kembali lagi, kamu berharga, kamu orang baik, maka kamu berhak untuk mendapatkan yang baik-baik aja. Semoga kamu tidak termasuk salah satunya, atau ketika kamu mengalaminya, coba pikirkan kembali apa yang perlu kamu lakukan dalam hal ini. Dan untuk kamu yang pernah mengalaminya, tolong bantu share ya di kolom komentar tentang cerita kamu, atau bisa DM ke Instagram biar bisa menginspirasi banyak orang. Dan apa sih yang terjadi ketika melakukan hal ini, dan apa yang terjadi ketika melakukan hal lainnya. Terima kasih, seperti itu semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.